Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang orang tua sebagai teladan untuk anak. Pembahasan kali ini memang agak beririsan dengan parenting ya, bidang yang juga saya minati. Saya minati bukan karena concern mungkin sebagai keahlian, tapi sebagai kepedulian atas generasi muda kita ya, sejak dari usia yang paling potensial ini, yaitu sejak dari anak-anak. Maka dari itu ketika berbicara tentang anak atau tentang anak-anak usia yang masih kecil itu, maka faktor keluarga sebagai sekolah yang pertama dan orang tua sebagai guru utama itu sangat penting. Nah, karena anak itu kan mudah sekali mencontoh ya. Jangankan anak-anak, kita aja yang sudah dewasa juga mudah sekali mencontoh. Sebagian dari kita mungkin meniru, ya, meniru orang lain, meniru idola kita itu juga ketika usia kita juga lebih dewasa ya, atau mungkin di usia remaja juga banyak sekali yang melakukan hal tersebut. Apalagi yang anak-anak, yang kalau orang bilang itu seperti spons ya, daya serapnya itu sangat tinggi. Nah, ngomong-ngomong soal mencontoh ini, saya pernah ya, mungkin teman-teman beberapa dari teman-teman yang melakukan training atau pelatihan, mungkin ada sedikit ice breaking ya, atau ice breaker gitu ya. Saya itu menyuruh mereka membuat lingkaran begini, memperhatikan apa lingkarannya, terus memperhatikan benda yang dimasukkan dalam lingkaran. Jadi mereka bikin lingkaran gini, terus kemudian melihat sebuah benda dari lingkaran ini ya. Jadi dilihat diarahkan ke benda tersebut, tapi bendanya agak jauh gitu. Tak suruh melihat bendanya secara langsung, terus melihat benda dari sini, dari lingkaran, pindah lagi melihat langsung, lihat lagi dari lingkaran. Terus kemudian ketika mereka berpindah-pindah-pindah gitu, ketika mereka lengah, saya bilang, letakkan di pipi. Mungkin simulasi-simulasi seperti ini sering ya teman-teman lakukan, tapi ada pesan yang dalam di situ, bahwa sebagian besar dari peserta yang saya bilang letakkan di pipi, itu justru meletakkan di dahi, bukan di pipi. Artinya tidak melakukan apa yang saya katakan, tapi lebih melakukan apa yang saya lakukan. Jadi nyontoh. Artinya apa? Artinya membentuk perilaku melalui contoh itu lebih kuat atau lebih mudah. Jadi anak itu lebih mudah mencontoh daripada mendengarkan kata-kata kita. Maka dari itu jangan heran kalau ada orang tua bilang ke anaknya, oh jangan main HP terus, jangan pakai HP terus, tapi sambil orang tuanya menggunakan HP. Itu sama saja sebenarnya. Maka anak akan lebih mudah terbentuk perilakunya lewat apa yang disaksikan. Nah, untuk orang anak-anak yang sudah lebih kritis itu pasti protes dan mengatakan bahwa nah itu ibu ngapain, nah itu ayah ngapain, nah gitu ya. Jadi perilaku itu yang akan dicontoh gitu ya. Nah, maka dari itu kita perlu memperhatikan perilaku-perilaku kita ketika kita ingin atau jika kita ingin membentuk perilaku yang baik bagi anak. Seperti yang di beberapa video juga saya singgung ya sebelumnya, bahwa 50% pengetahuan itu masuk dari visual ya, dari penglihatan. Nah, ya, kalau misalnya kita gabungkan penginderaan itu berarti kan bisa seluruh pengetahuan itu berasal dari apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar gitu ya, apa yang anak kita saksikan, apa yang anak kita lihat, atau apa yang anak kita dengarkan. Begitu juga ketika kita melakukan ibadah itu kan eh, kita perlu mengajari ya buat anak. Nah, salah satu cara pengajaran yang terbaik yaitu dengan cara kita juga melakukan. Ya, jadi kita ikut bersama anak atau membersamai anak kita, misalnya sholat, kita bilang apa meminta anak untuk sholat berjamaah, ya kita harus ajak anak sholat berjamaah, atau kita sholat berjamaah dan kemudian anak ikut serta. Itu akan berbeda kalau kita berteriak-teriak gitu ya. Woi, sholat jamaah, woi. Kita nyuruh-nyuruh tok, tapi kita sendiri tidak berangkat atau kita tidak melakukannya. Itu kan akhirnya menjadi lemah contoh itu. Jadi jangan salah
atau jangan disalahkan kalau anak selalu mencari-cari alasan untuk tidak berangkat sholat berjamaah karena kita sendiri tidak melakukan itu ya. Nah, kadang-kadang ketika kita mau mencontohkan sesuatu, kita itu malu karena kita mungkin belum pinter atau belum ahli. Jadi kalau mau menjadi contoh atau menjadi teladan itu tidak harus menunggu kita itu sempurna. Bahkan kita tidak bisa sekalipun, itu kita bisa memberi contoh. Karena yang dicontoh oleh anak itu apa yang bisa dilihat oleh indranya, apa yang bisa ditangkap oleh indranya. Kalau orang tuanya sholat, sekhusyuk apapun sholat itu, sesempurna apapun sholat yang dilakukan oleh orang tua kita, ya kita tidak tahu sebagai anak. Yang kita tahu adalah orang tua kita melakukan sholat. Jadi jangan berkecil hati, karena kita kan tujuannya untuk membentuk perilaku. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi kita memberikan contoh, ada upaya kita untuk memberikan contoh kepada anak kita. Nah, contoh lagi misalnya, membaca Al-Quran. Kita menyuruh anak kita membaca Al-Quran. Tapi kita tidak memberi contoh. Nah, ketika kita memberi contoh, kita malu karena mungkin bacaan kita tidak bagus. Atau nanti alasannya takut dicontoh, nanti bacaannya. Tidak mungkin lah, anak kita tahu lah ya. Bahwa orang tua kita itu dalam kapasitas yang kemampuan baca Al-Qurannya itu juga seberapa itu anak kita ya tahu, sehingga kalaupun itu sebuah kesalahan, anak kita tidak akan mencontoh persis seperti kesalahan itu. Atau anak kita mungkin barangkali di antara anak kita ada yang belajar mengaji dari sekolah atau dari masjid. Tapi yang terpenting ini bukan soal anak kita bisa atau tidak bisa, anak kita itu sudah ahli atau tidak ahli, belajar dari sekolah apa sampai mana ya, belajar dari sekolah sampai mana juga belajar yang di masjid, di tempat mereka mengaji. Bukan soal itu, tapi yang lebih penting adalah soal mereka mau melakukannya. Dan soal mau melakukannya ini harus didahului oleh orang tua yang mau melakukannya. Ya. Karena apa? Karena gini, kalau mau teman-teman penjelasan yang lebih rasionalnya. Orang tua membaca Al-Quran, kemudian tidak sempurna bacaannya. Nah, yang diindra oleh anak kita, ya, antara pendengaran sama penglihatan aja, yang lebih membekas, yang lebih kuat untuk menjadi sumber pembelajaran itu lebih kuat di mata, di penglihatan. Itu yang pertama. Jelas anak akan mencontoh perilakunya daripada mendengarkan bacaannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, soal keahlian, soal bisa atau tidak bisa, itu sesuatu yang lebih abstrak daripada tindakan kita yang lebih konkret. Anak akan lebih mudah untuk mengikuti, meniru perilaku yang konkret itu. Karena konkret itu kan nyata di depan kita, bisa diindra. Nah, terutama apalagi bisa dilihat, bisa disaksikan. Dengan begitu, maka meniru itu akan lebih kuat kepada apa yang nyata. Jadi jangan khawatir. Kita mending tetap berupaya aja melakukan, misalnya baca Al-Quran, sholat. Mereka akan meniru itu. Meniru dalam konteks mereka mau melakukannya. Karena problem kita sebenarnya kan sebagai orang tua tidak selalu di problem bahwa mereka sudah sholat atau belum sudah sempurna sholatnya atau enggak gitu ya. Sudah bisa sholat atau enggak, atau sudah bisa baca Al-Quran atau enggak. Kadang problem kita itu sebenarnya anak kita sudah bisa karena anak kita mungkin belajar dari sekolah, belajar dari tempat mengaji. Tapi problem kita adalah membuat anak mau melakukannya, menjadi kebiasaan, menjadi bagian dari hidupnya. Nah, itu yang jadi problem. Karena apa? Karena sekian jam waktu anak itu lebih banyak bersama kita di rumah, bersama orang tua, daripada sama guru, atau sama guru sekolah, atau sama guru ngaji. Mereka lebih banyak sama kita, sehingga fungsi kita itu bukan mengajari bisa atau tidak bisa, atau sempurna atau tidak sempurna itu, tapi mau melakukan sehingga itu menjadi bagian dari kebiasaan hidupnya, menjadi rutin, ringan, melakukan tanpa komplain. Itu yang menjadi tanggung jawab kita di rumah. Karena itu, contoh adalah yang terbaik. Demikian Jalan Penuh Makna kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.